Pengalihan. Selesai. Oke, kalau sudah, duduknya bisa dirapiin, bukunya bisa dikeluarin, facialnya bisa disiapkan, duduk yang tenang, rapi. Sudah? Sudah. Oke, sebelum mulai pembelajaran untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan anak-anak untuk berdiri. Semuanya sudah hafal kan lagu Garuda Pancasila? Sudah. Oke, suaranya dikeluarkan ya. Ya, Bu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Maju, ayo maju, maju. Oke, sebelum mulai pembelajaran ibu absen dulu ya anak-anak. Ya, Bu. Ria, Hadir, Bu. Siska, Hadir, Bu. Rizky, Sandra, Hadir. Aurora, Hadir, Bu. Imelda. Hadir, Bu. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, panas dan perpindahannya pengaruh kalor terhadap kehidupan. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan pengertian perpindahan kalor dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah melakukan percobaan, siswa mampu memberikan contoh benda-benda yang bersifat mempercepat dan menghambat perpindahan kalor minimal 3. Dan yang terakhir, nanti sekalian melakukan percobaan, siswa mampu mendiskusikan hasil pengamatan tentang benda-benda yang bersifat mempercepat dan menghambat perpindahan kalor dengan tepat. Ada yang tahu ini gambar orang lari di bawah apa? Matahari. Matahari. Nah, sinar matahari ini juga bisa disebut dengan kalor. Mari kita perhatikan video pembelajaran berikut ini. Anak-anak silakan disimak, duduk yang rapi. Nanti Ibu akan memberikan pertanyaan setelah ini. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Putri. Yaitu yang pertama, dalam satuan derajat Celcius. Contoh yang ketiga yaitu mentega akan meleleh ketika diletakkan di wajan yang panas. Dan tersebut, anak-anak tahu kan apa itu tadi kalor? Tahu, Bu. Apa kalor tadi? Kalor adalah perpindahan Panas. dari Ini suhu yang lebih rendah. Ya, benar. Udah. Perpindahan kalor itu terbagi menjadi 3. Apa aja? Konduksi, konveksi, dan radiasi. Ada yang tahu pengertian konduksi apa? Perpindahan merambat. Perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Contohnya ketika kita mengaduk teh pakai sendok, Sendoknya panas. Sendoknya panas. sendoknya akan terasa panas kan Ya, anak-anak? Bu. Nah, itu termasuk dalam perpindahan. Konduksi. Selanjutnya ada konveksi. Konveksi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat dengan disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya apa? Contohnya bisa dilihat di gambar. Angin darat dan angin laut. Bu. Contohnya angin darat dan air laut. Ya, pintar. Yang terakhir ada Radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara. Contohnya apa? Menjemur pakaian. Iya, benar. Oke, Bu. Ada yang tahu ini gambar 1 apa dan gambar 2 apa? Nomor satu. Iya. Kenapa ketika kita memasak, kita kan
pegangannya tidak terasa panas, sedangkan di bawah wajahnya terasa panas. Begitu juga dengan ketika kita menyetrika. Kenapa pegangan setrikanya tidak terasa panas, sedangkan di bawah setrikanya terasa panas kan anak-anak? Ya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, untuk membuktikan kenapa hal itu dapat terjadi, kita akan melakukan percobaan tentang benda-benda yang dapat menghantarkan panas. Sekarang Ibu minta kalian untuk membagi menjadi 2 kelompok. Ibu. Di sini Ibu punya bahan-bahannya, nanti Ibu bagikan, kalian nanti melakukan langkah-langkahnya ya. Kamu bisa pakai suntik. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara untuk praktikumnya ya anak-anak. Pertama jangan lupa tulis dulu namanya kalian di sini, nama dan kelas. Kemudian kalian baca instruksinya di sini, ada langkah-langkah percobaannya. Nah setelah itu kalian akan mengisi tabel yang ada di sini. Nah kalian masukin benda-benda mana saja yang termasuk dalam isolator, konduktor atau semikonduktor. Sudah paham? Ada yang bingung atau ingin ditanyakan? Tidak ada paham, Bu. Oke, Ibu di sini akan membagikan LKPD-nya ya anak-anak. Ya, Bu. Januar pulang gak sih? Sudah melakukan percobaan semuanya? Sudah, Bu. Kalau sudah bisa isi LKPD di lembar selanjutnya ya anak-anak. Ibu. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Ibu. Silakan Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 mempresentasikan hasil jawabannya. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Hasil percobaan dari yang pertama, sendok besi itu memiliki sifat konduktor. Yang kedua, sumpit logam memiliki sifat konduktor. Yang ketiga, tusuk sate atau lidi yang memiliki sifat isolator. Yang keempat,
sumpit plastik yang memiliki sifat isolator. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2 silakan. Enggak. Silakan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan. Nama benda yang pertama itu sendok besi termaksud ke dalam konduktor, kemudian yang kedua sumpit logam termaksud ke dalam benda konduktor, yang ketiga tusuk sate termasuk ke dalam benda konduktor, yang keempat sumpit plastik termasuk ke dalam benda konduktor. Pertanyaan yang pertama, apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dalam tembaga dengan menggunakan sumpit yang terbuat dari bambu? Jawabannya, sumpit dari bambu tidak terasa panas. Mengapa demikian? Karena sumpit merupakan benda isolator. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit dari bahan plastik? Karena sumpit plastik tidak terasa panas. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit dari plastik? Sumpit plastik tidak terasa panas. Mengapa demikian? Karena sumpit plastik merupakan benda isolator. Apakah yang terjadi saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan bahan kain? Batang besi terasa panas. Mengapa demikian? Karena batang besi merupakan konduktor. Pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai konduktor? Sendok, sumpit, dan besi. Pada percobaan di atas, manakah yang berfungsi sebagai isolator? Sumpit plastik dan tusuk sate. Sebutkan paling sedikit 3 bahan lain yang berfungsi sebagai isolator: plastik, kayu, dan kain. Tuliskan kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan percobaan di atas. Yang pertama, bahan konduktor bisa menghasilkan panas dengan baik. Yang kedua, bahan isolator tidak menghasilkan panas. Yang ketiga, bahan semikonduktor bisa menghasilkan panas sedikit. Nah, oke. Sekarang kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kita belajar tentang apa aja? Ada pengertian, Konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian benda-bendanya apa aja tadi? Konduktor. Konduktor itu apa? Bahan yang Dan panas dengan baik. Contohnya apa aja tadi? besi, logam. sendok, Selanjutnya ada isolator. Isolator apa? Bahan yang dapat mengatakan panas dengan baik. Contohnya ada plastik, kain, dan lain-lain ya. Terakhir ada Konduktor. semikonduktor apa anak-anak? bahan yang sedikit Dapat mengatakan panas. Oh iya, Ibu ingin menambahkan, tadi kan di dalam percobaan tidak ada semikonduktor. Nah, untuk bahan yang semikonduktor ini contohnya adalah benda yang terbuat dari silikon. Bisa dilihat ini ya untuk bendanya konduktor, isolator, dan ini benda untuk semikonduktor yang terbuat dari silikon. Sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, Ibu akan membagikan lembar evaluasi. Silakan dikerjakan masing-masing dan jangan mencontek. Enggak. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Oke, bisa dikumpulin ya. Untuk nilainya akan Ibu sampaikan di pembelajaran selanjutnya. Oke anak-anak? Oke, Bu. Apa lagi? Enggak. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita, bisa kita ingat ilmunya sampai nanti. Amin. Ibu minta perwakilan ketua kelasnya buat memimpin doa untuk pulang. Oke, baik, Ibu, kita pulang. Dengan kita masing-masing berdoa di bulan. Selesai. Oke, selanjutnya jangan lupa pada pertemuan berikutnya anak-anak mengerjakan PR halaman 20 di buku tematik yang